Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Allah yang hidup, yang terus memelihara dan menjaga kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita juga boleh menikmati hari Paskah, hari yang begitu bersejarah di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kematian Yesus di atas kayu salib membebaskan kita, dan pada akhirnya dia harus kembali kepada maut, dan pada akhirnya dia mengalahkan maut itu sendiri. Kita berbicara tentang riwayat hidup Yesus. Kehidupan Yesus tidak berakhir pada saat kematiannya. Salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Di dalam pengakuan iman Rasuli berkata pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus memiliki pengaruh yang begitu luas. Bagaimana tidak? Karena dengan kebangkitannya lah dia membebaskan dan memerdekakan kita. Sebagai umat pilihan Allah, kita mengimani bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus membuktikan terhadap kuasa, terhadap maut. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa yang begitu berat itu. Dia sudah mengerjakannya dengan tuntas. Itulah sebabnya harapan kita tentang masa depan kita, tentang kebangkitan Kristus, menjadi suatu keyakinan yang pasti bahwa Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Kematian dan kebangkitannya menandakan bahwa dia adalah Tuhan atas orang mati dan Tuhan atas orang hidup. Dia berkuasa atas segalanya. Alkitab mencatat dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai bukti adalah salah satu ketika kubur kosong, kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup. Dia sudah mengalahkan maut. Apa keuntungan dari kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 berkata begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Ini menandakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu peristiwa yang paling bersejarah. Di dalam ayat 16 dan 17 dalam 1 Korintus tadi berkata demikian, bahwa jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu hidup di dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus memiliki tujuan, yaitu yang pertama, sebagai orang percaya kita punya pengharapan. Itu berarti bahwa kebangkitan Kristus memiliki makna bagi orang-orang percaya. Seorang teolog terkenal bernama Donald Luther mengatakan, makna utama dari kebangkitan Kristus itu apa? Makna utamanya adalah kontribusi yang diberikannya bagi kita sebagai pengertian mengenai pribadi dan pekerjaan Kristus. Kristus sudah mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas. Dia lahir dan dia menginjil, pada akhirnya dia harus disalibkan dan mati, dan pada akhirnya dia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan moral bagi kita sebagai pengikut Kristus, mari kita mengerjakan pekerjaan kita dengan tuntas. Jangan mengerjakannya dengan setengah-setengah, karena Tuhan tidak suka yang setengah-setengah. Mari kita mengerjakan pekerjaan kita dengan tuntas tadi, sehingga kita boleh memaknai makna Paskah ini. Hari kebangkitan Kristus, walaupun menjadi polemik, tetapi semua teori-teori yang dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus bisa dibantah di dalam Alkitab. Semua tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Kebangkitan Kristus bagi kita adalah suatu kemenangan, Kemenangan yaitu adalah apa yang harus kita lepaskan. Yang pertama adalah kita tidak lagi hidup di dalam dosa.
Kalau kita tidak hidup lagi di dalam dosa, berarti kita hidup menjadi manusia baru. Kita tidak lagi meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Dan kita harus melepaskan pikiran-pikiran yang sia-sia. Kita harus melepaskan percebulan, kenajisan, hawa nafsu dan sebagainya. Penyembahan berhala, marah, geram dan kejahatan. Tapi marilah kita saling mengasihi. Kita harus menghindarkan diri kita dari kebencian, dari kedengkian, dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, karena tadi Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Yang berikutnya adalah bukti bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu bagaimana ketika Maria dan kawan-kawan datang, ya, ketika mereka datang, mereka berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Walaupun awalnya mereka sedih, tapi pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan satu paket yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Sekarang adalah bagaimana kita memaknai peristiwa Paskah. Paskah bukan hanya seremonial biasa-biasa saja. Paskah bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi Paskah mengingatkan kita akan begitu besar kasih Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Paskah juga mempunyai makna yang sesungguhnya bagi kita adalah bahwa itu merupakan tanda kemenangan Kristus. Ya, kemenangan Kristus membuat kita juga menang atas maut. Kita tidak lagi takut terhadap maut karena Yesus sudah bekerja dan sudah mengerjakannya dengan tuntas. Paskah sebagai pengingat kasih Kristus di dalam hidup kita. Arti dan makna Paskah adalah tentang memperingati kasih Kristus yang abadi dalam hidup kita. Tak seperti kasih manusia yang terbatas, namun kasih yang berasal dari Kristus menjadi kasih yang kekal, yang tak berakhir dan tak berujung. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memaknai kebangkitan Kristus sebagai gereja. Kita sebagai gereja secara pribadi maupun gereja secara umum, kita harus meneladani pekerjaan Kristus. Apapun pekerjaanmu, lakukanlah dengan tuntas. Kerjakan pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada lagi yang menghalangi kita, karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala-galanya. Oleh karena itu, pesan Paskah bagi kita semua adalah kemenangan Kristus adalah kemenangan kita juga. Kalau demikian, apa yang harus kau lakukan? Mari kita meneladani pekerjaan Kristus yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan memfokuskan tujuannya. Yesus hanya satu tujuannya ketika Dia datang di dunia ini. Dia harus datang, Dia harus berada di salib. Karena dengan salib itulah tanda kemenangan. Dan ketika Dia turun ke dalam kerajaan maut, Alkitab mencatat Dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak terpuruk. Dan bagi kita juga, mari kita memperingati Paskah tidak hanya sekedar seremonial biasa saja, tapi Paskah menandakan bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan, sehingga nama Kristus boleh dipermuliakan lewat hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan. Kiranya Tuhan memuatkan kita, memampukan kita untuk memaknai Paskah yang sesungguhnya. Tuhan beserta kita. Shalom.